lepas lelah dari kurang lebih 4 tahun membangun menara dan kantor. Ya, yang terhormat Ketua Klasis Biak Selatan serta jajaran, yang terhormat para hamba Tuhan, pendeta, beserta majelis, yang terhormat pemerintah Kampung Adoki dan Kampung Impendi, yang terhormat tokoh adat, tokoh masyarakat kedua kampung Impendi, Adoki, juga Mananir, yang terhormat warga jemaat yang saya banggakan, dan juga yang saya hormati dan yang saya banggakan rekan sekerja panitia pembangunan menara dan kantor. Ya, saya sebelum masuk ke laporan, saya mau membaca 2 ayat dari pertama Pengkhotbah 3:11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kemudian di Mazmur 127 ayat yang pertama, jikalau Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Puji Tuhan. Ya, 2 ayat ini menjadi catatan khusus buat saya untuk sampaikan hari ini, karena ya tentu hari ini rencana dan ketetapan Tuhan terwujud melalui anak-anak Tuhan. Ya, jemaat yang saya hormati, jemaat yang diberkati Tuhan, puji syukur kepada Tuhan karena tentunya kalau bukan Dia, sia-sialah usaha kita membangun rumah. Terima kasih atas semua yang Tuhan buat kita di beberapa kurang lebih 4 tahun. Membangun menara dan kantor, dan hari ini kita boleh saksikan Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Saya percaya bahwa Bapak Ibu warga jemaat Impendi dan Adoki pasti merasakan, kalaupun ada yang selama ini bergumul untuk punya menara, hari ini sudah terwujud. Alhamdulillah, Impendi Adoki sudah punya menara. Ya, saya hitung-hitung hari ini umur saya 53 tahun baru ada menara lonceng. Ya, jemaat yang diberkati Tuhan, saya dari membaca laporan ini seperti mau buat cerita begitu. Ceritanya mulai dari pembangunan ini, ketika terpikir untuk dibangun. Jadi pada waktu tahun 2017 saya bertugas di Biak, ya, selebihnya bertugas di pertama Bovendigul, kemudian Jayapura, lalu pindah ke Biak, dan disitulah saya terpikir untuk kira-kira bisa tidak bangun menara seperti itu. Ya, sebelum menyampaikan saya punya kerinduan ini kepada majelis, pertama kepada saya punya keluarga, bolehkah kita bangun menara? Nah, ada suara sumbang seperti ini, bisa, cuma siapa yang akan cari uang? Karena berpuluh-puluh tahun
ada beberapa warga Jumat yang ini punya menara, tetapi siapa yang akan cari uang? Mungkin ya, mungkin melihat dari latar belakang ekonomi dan juga usaha kampung ini. Sebenarnya dari Kampung Adoki banyak anak perantau yang berhasil, tetapi ya apakah memang belum ada yang memotori, memprakarsai, sehingga sampai pada tahun 2017 saya mencoba untuk menyampaikan apa yang menjadi kerinduan saya untuk kemudian menara ini bisa terwujud. Iya. Lalu kemudian kalau tidak salah dalam waktu itu sidang jemaat yang ke-26 ya, 26 tepatnya pada tanggal 8 November 2018. Saya ingat persis sidang jemaat mungkin yang ke-25 2017, dalam hasil dalam sidang menara ini tidak diangkat, sehingga 2018 saya usul lagi karena alasan siapa yang akan cari uang. Oleh sebab itu saya bilang diputuskan saya yang akan cari uang, kira-kira begitu. Nah, maka diputuskanlah dalam hasil sidang jemaat yang ke-26 tanggal 8 November pada waktu itu untuk kemudian menara dan kantor didesain. Iya, satu lagi diketahui bahwa sebenarnya pemikiran atau kerinduan saya bukan kepada kantor dan menara, tetapi lebih kepada menaranya, bukan kantor. Karena ide saya, desain pertama saya bukan kantor dan menara, tapi menara seperti itu. Nah, tetapi rupanya masalah tempat. Lahan ini sepertinya sudah disediakan oleh majelis untuk bangun kantor pada waktu itu. Saya berpikir kalau seperti itu mau dibangun di mana menara, lalu pikir-pikir mau dibangun di belakang, tapi tidak bisa kan, mimbar di depan, jadi tidak bisa menara di belakang menurut saya. Nah, maka melalui PMJ majelis diputuskan ya sudah di sini, tapi kira-kira modelnya bagaimana. Maka muncullah ide kedua, saya merancang desain ulang dengan kantor di bawah, menara di atas. Menara maksudnya tempat tarik lonceng, begitu. Lalu saya berpikir inspirasi dari beberapa jemaat yang memiliki menara itu, saya mau bilang sama dengan lonceng sebelah. Tempat berdirinya di bawah, di lantai ya, di dasar, seperti itu. Nah, jadi saya pikir ini tidak salah juga pemikiran majelis untuk sudah bangun bersamaan. Lalu saya berpikir karena lonceng adalah suara Tuhan, maka jangan lagi berdiri di lantai bawah dasar, tapi naik ke satu tingkat dari lantai satu. Makanya di ruang atas tadi, di situ memang saya rancang untuk khusus tempat tarik lonceng, kira-kira begitu. Nah, jadi seperti itulah yang kemudian terjadi sampai pada desainnya saya buat, dan juga atas keputusan sidang jemaat, maka melalui PMJ dibentuklah panitia pembangunan kantor dan menara. Tadi Bapak Pendeta Brudi sebutnya menara dan kantor, ya saya sependapat menara dan kantor, tapi membangunnya memakai nama kantor dan menara, tapi tidak apa-apa. Iya. Saya lanjut. Dengan demikian peletakan batu pertama pada tanggal 16 Desember 2019. 16 Desember 2019 itu peletakan batu pertama disaksikan oleh BP Klasis, yang melalui ibadah ya disaksikan oleh BP Klasis, kemudian PMJ
majelis dan juga warga jemaat seperti itu. Nah, kemudian 2021 kami panitia tidak bekerja. 2020 kami panitia tidak bekerja. Kenapa? Karena 2020 seluruh dunia diwaboi penyakit COVID-19. Oleh sebab itu 2020 kami tidak bekerja. 1 tahun kami tidak bekerja. Kemudian baru kami mulai bekerja di tahun 2021. Seperti itu. Iya. Perlu saya sampaikan bahwa 2021 saya kasih gambaran yang beberapa bagian bangunan yang kami bangun dimulai tahun 2021 adalah pertama fondasi, kemudian tiang kolom dan lain kepada beberapa lantai 1, lantai 2, lantai 3 dan lantai 4. Itu yang kami bangun dan selesaikan dalam 1 tahun di tahun 2021. Iya, kemudian 2022 di bulan Maret, tepatnya di bulan Maret, kami memulai melakukan pekerjaan lanjut di lantai 5 dan seterusnya ke bagian atap. Nah, Bapak Ibu, baik dari klasis, para hamba Tuhan ketahui bahwa beberapa kali kami panitia menghentikan pekerjaan untuk sementara karena alasan mencari dana seperti itu. Itulah satu kendala kami yang mengakibatkan sehingga dalam 1 tahun tidak bekerjanya tidak satu tuntas. Ada bagian-bagian pekerjaan yang kami bisa kerjakan, ada yang tertunda karena alasan keuangan. Ya, kemudian kami lanjut lagi di 2023 sampai kepada atap, dan kemudian 2024 ada beberapa tambahan pekerjaan, termasuk kalau terlihat tadi itu di atas di mana kita berdiri tadi peluncing itu ada atap kaca, itu yang baru kami pasangkan. Fungsinya untuk terlindung ketika ada hujan seperti itu. Lalu kemudian pagar untuk tangga utama, lalu atap. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara perlu ketahui bahwa sekalipun hari ini kita sudah resmikan menara dan kantor, tetapi ada beberapa bagian pekerjaan yang belum selesai. Bisa saya sebutkan, pertama, pagar keliling di lantai 2. Lantai 2 yang menurut saya harus dipagar. Selain untuk pengamanan, tapi juga menambah mungkin estetika kan seperti begitu, keindahan. Lalu yang berikut, mati lampu.